Misalnya gini, Iya. ya, misalnya ini kru NUTV Duren Oke. misalnya, kepingin subscribe-nya ini banyak, Iya. kemudian sowan pada salah seorang ulama Iya. gitu, eh, mohon doa Yai agar subscribe-nya NUTV Duren cepat banyak. Iya. Apakah ini termasuk juga tawasul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim yang kami taati, wabil khusus yang tengah hadir di studio NUTV Duren Al Mukarram, Gus Ansori Mahfud. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga demikian juga dengan para pemirsa NUTV Duren senantiasa diberikan sehat dohiron wa batinan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa NUTV Duren yang dirahmati Allah, ketemu kembali dengan kami ngaji online MBC NU Duren yang disiarkan melalui channel YouTube NUTV Duren. Untuk itu, agar tetap NUTV Duren eksis dan bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada panjenengan semua, kepada kita bersama, maka ikhlaskan untuk bersedekah melalui subscribe dan tekan tombol loncengnya, klunting, agar semakin eksis NUTV Duren untuk ngaji bersama panjenengan semua. Hadirin para pemirsa NUTV Duren yang dirahmati Allah, berbicara tentang amaliyah di dalam Nahdlatul Ulama, di dalam NU banyak sekali amaliyah-amaliyah yang dianjurkan oleh para muassis, oleh para masyayikh. Namun demikian, pada saat ini kita akan membahas khusus tentang tawasul. Bagaimana hukum tawasul dan apa saja macamnya, dan bagaimana cara bertawasul itu akan dikupas habis, dikupas tuntas oleh Al Mukarram Gus Ansori Mahfud. Monggo Gus, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Pemirsa NUTV Duren semua yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan dari peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nantinya kita semua akan digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung, dan nantinya ketika kita semua kembali kepadanya, mudah-mudahan kita semua selalu digolongkan menjadi orang-orang yang selamat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, sedikit marilah kita membuka kembali tentang satu materi yang berkaitan dengan amaliyah yang selalu dijalankan oleh warga Nahdliyin. Dalam hal ini adalah masalah tawasul. Sebenarnya banyak sekali yang menjadi ciri khas dari warga Nahdliyin. Ada tawasul, ada tabarruk, dan lain sebagainya. Cuma yang perlu pada kesempatan hari ini, marilah kita mencoba membuka dan mengkaji tentang masalah makna daripada tawasul.
Tawasul secara bahasa atau diistilahkan di dalam kajian pesantren secara lughat ini adalah bermakna wasilah atau lantaran dengan harapan doa, maksud dan tujuan kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara istilah pengertian daripada tawasul yang dimaksudkan di sini adalah satu bentuk perbuatan, baik perbuatan itu yang mengarah kepada ibadah yang wajib atau yang mengarah kepada ibadah sunnah, dengan arti supaya dia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini tawasul sampai memasukkan di dalam masalah sesuatu yang wajib? Karena pada prinsipnya seseorang di situ diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan semata-mata untuk mau menjalankan ibadah. Maka di saat seseorang itu sudah mau menjalankan ibadah khususnya yang wajib, maka sama halnya dia sudah mampu dalam hidupnya menjalani fitrahnya manusia, yaitu ditakdirkan untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah-ibadah yang wajib ini gak menutup kemungkinan wong yang namanya manusia begitu Ustaz. Ya. Kadang udah berbuat ada kurangnya. Bahkan belum berbuat juga. Kadang udah berbuat tapi belum benar dan lain sebagainya. Akhirnya di kalangan kita, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam artian kalau di Indonesia di sini adalah dari warga Nahdliyin, memasukkan tawasul itu lebih dominan tentang masalah hal-hal yang sunnah. Kenapa kok di situ lebih banyak memasukkan hal-hal yang sunnah? Karena nilai daripada tawasul yang mengarah kepada hal-hal yang sunnah ini yang paling utama dan yang paling pokok, supaya ibadah-ibadah yang wajib yang menjadi ukuran yang pertama menurut Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tadi kurang sempurna, yang mungkin tadi masih kurang benar dan lain sebagainya, ini nantinya supaya bisa jadi benar. Yang sehingga bentuk daripada tawasul di situ kalau kita kaji secara paham Ahlussunnah wal Jamaah, di situ macamnya banyak sekali. Cuma kita ambil poin yang lebih simpel, yang lebih sederhana. Di sini kita menjalani yang namanya tawasul itu ada 3. Kenapa kok di situ kita disuruh dan menjadi penekanan di dalam tawasul ini menjadi sebuah tatanan yang utama supaya kita untuk melaksanakan? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 35 sampun jelas dawaken, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah penghantar untuk kamu bisa dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah itu memberikan satu kesimpulan. Ternyata tawasul itu sangat dominan sekali, yang sehingga seseorang itu di dalam menjalankan ibadah, menjalankan apa saja yang keterkaitan dengan kewajiban, ini nantinya akan mudah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangatlah naif lah seandainya ada seorang mengkaji tawasul itu tidak ada dan lain tawasul sebagainya. Itu bid'ah. Tawasul itu bid'ah dan lain sebagainya. Salah ini. Padahal kalau jenengan ngendikan tadi itu membaca ayatnya, berarti tawasul itu juga mengandung anjuran, perintah dari Allah juga ya. Bahkan di situ kalau diistilahkan dari teman-teman yang mengkaji di dalam kajian kitab-kitab klasik, redaksinya pakai fi'il amar. Ketika di situ dalam sebuah lafaz memakai kajian fi'il amar, itu dilalatun alal wajib, menunjukkan makna daripada wajib. Kalau begitu, mana kita itu wajib bertawasul aslinya kalau kita mengkaji di dalam kajian di dalam surat Al-Maidah. Cuma permasalahannya sisi perbedaan dari mereka yang tidak mau tawasul sama kita yang selalu menjalankan
Arti daripada tawasul ini sisi perbedaannya hanya pada hal-hal yang sunnah kemawon. Yang wajib mereka juga ikut. Mereka juga menjalani. Kita tidak cukup hanya yang wajib, tapi kita sempurnakan dengan yang sunnah. Tapi mereka tetap tidak ngakoni yang wajib ngakoni. Tadi itu, kalau itu namanya tawasul tadi. Iya, aslinya dia menjalani tawasul. Menjadi tawasul tapi tidak mau disebut bertawasul. Bertawasul lah itu loh, repot. Makanya kita harus kembali kepada makna istilah yang sebenarnya. Pengertian daripada tawasul tadi sudah saya sampaikan. Nah, di dalam masalah macam-macamnya tawasul ini, yang pertama, tawasul itu bisa dengan menjalani amal yang baik. Artinya dia berbuat, gitu. Artinya dia berbuat. Lah amal yang baik ini ada kalanya yang wajib, wonten kalanya yang sunnah. Ya yang wajib, bagaimana yang terangkum di dalam rukun Islam. Itu kan sebuah istilahnya bentuk perwujudan dari seorang hamba menjalani sesuatu yang menjadi kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang wajib. Terus ada lagi yang sunnah. Makanya macam tawasul yang pertama adalah dengan menjalani sesuatu yang baik, dalam tanda kurung ini ibadah. Ada yang wajib, wonten ingkang sunnah. Sudah yang wajib sudah clear semua. Itu makna daripada tawasul kita, makna daripada supaya kita di situ nanti bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kita sudah bisa meloloskan diri kita sebagai makhluk yang diperintah oleh Allah untuk menjalani ibadah. Itu tujuannya di situ. Terus yang kedua bisa saja dengan menggunakan amal-amal yang sunnah. Ada kalanya sodako, ya. Ada kalanya di situ menolong kepada sesama. Ada kalanya amal-amal ibadah yang sunnah yang lain. Nah ini juga bagian daripada tawasul dengan harapan supaya ibadah kita yang wajib tadi, yang menjadi ukuran yang utama menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibarengi dengan ibadah-ibadah yang sunnah tadi akan bisa menjadi sempurna. Alhamdulillah. Terus yang kedua, itu tawasul bisa dengan menyebut asma Allah, sifat Allah. Ini sebenarnya tawasul ini Ustaz. Misalnya Asmaul Husna itu ya. Asmaul Husna itu maknanya sebenarnya kita membaca itu bermakna tawasul. Mereka yang enggak setuju dengan tawasul padahal dia jalani. Menghafalkan Asmaul Husna juga. Iya. Padahal itu maknanya adalah tawasul. Kenapa saya mengatakan di situ dimaknani tawasul? Coba kita preteli secara arti. Salah satu doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya panjenengan Allah ini zat yang maha mengampuni, tuhibbul afwa, yang senang dengan pengampunan, fa'fu anni, maka ampunilah diri saya. Dengan menyebutkan Asmaul Husna sebelum makna doa. Ini kalau dilihat secara arti istilah dalam bahasa itu bermakna tawasul. Ya contoh sing gampang. Sebelum kita menghadap orang-orang yang menurut kita punya jabatan, punya kedudukan, ya. Kita menyebut daripada kelebihannya. Kita menyebutkan dari kepribadiannya yang baik. Kita menyanjung, kita menghormat. Ini sebenarnya ini adalah kajian tawasul. Lah kajian tawasul ini sebenarnya juga diingatkan bagi kita semua, terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berbuatlah Anda semua dulu sebelum Anda meminta pertolongan. Logikanya di situ. Baik keterkaitan kita dengan Allah
atau keterkaitan kita dengan antar sesama. Okay. Bahasa Jawa ini kurang manis lah, moro-moro njaluk lek gak ono mukon. Nggih. Lek ngoten. Nggih, leres. Sebenarnya kalau kita artikan tawasul ini juga masuk di dalam kultur budaya yang mengarah kepada etika. Orang berbicara apa saja tanpa dilalui dengan sebuah etika kan kurang baik akhirnya. Betul. Maka secara tidak langsung paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah di situ mengajarkan makna tawasul kepada kita, sebenarnya ini adalah makna yang luar biasa. Keterkaitan etika yang baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan etika yang baik kita dihadapkan pada antar sesama manusia. Ya, contohnya aja udah dijelaskan dan berikutnya dalam satu dawuh Rasulullah riwayat At-Tirmidzi, ketika diri kamu di situ belum meminta kepada Allah, pujilah Allah dulu. Salah satu memujinya dengan menyebutkan Asmaul Husna, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Ini kan kalau dalam kehidupan kemasyarakatan pada umumnya, ini apakah juga termasuk tergolong tawasul kalau misalnya seorang warga negara mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, nah kemudian suatu ketika sebagai warga negara dia memohon bantuan untuk pembangunan di wilayahnya misalnya. Iya, itu bagian daripada tawasul. Tawasul juga. Iya. Karena kan menjalani sesuatu dengan harapan apa yang menjadi maksud dan tujuan gampang mudah diterima. Ya, kalau kita istilahnya sebagai warga negara, sebenarnya ini lebih dari tawasul, Ustaz. Wajib kita mengikuti. Bahkan wajib ya. Ati'umullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika di situ wulatul amri, pemerintah di situ tidak mengarahkan kepada perbuatan maksiat dan apa yang menjadi kebijakan itu bermaslahah kepada umum, kita sebenarnya wajib untuk mengikuti. Ya, salah satu contoh sekarang ini ada vaksinasi. Ya. Saya yakin warga Nahdien terlepas dari kita di situ semuanya kepingin seger waras, dijauhkan dari wabak, dijauhkan dari penyakit, tapi yang tidak kalah pentingnya itu wujud dari komitmen kita dalam rangka untuk mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah. Sekaligus juga wujud ikhtiar untuk terhindar dari mara bahaya atau penyakit. Kadang ada yang acuh tak acuh nggak usah vaksin-vaksinan. Iya. Wah, kadang yang lebih parah lagi ini, ngapunten Ustadz. Misalnya ada warga negara ini dia makan, minum, dia punya kendaraan, punya rumah itu karena digaji oleh negara. Nah, kemudian ketika ada program ini menyalah-nyalahkan pemerintah. Ini termasuk sikap yang bagaimana kalau ada yang seperti ini? Ya, sikap gak tahu diri gitu aja. Gak tahu diri ya. Iya. Dia diperhatikan oleh pemerintah, ternyata faktanya di situ dia ngolok-ngolokin pemerintah. Oke lah, kalau yang disalahkan itu memang salah secara objektif. Itu ya dibenarkan, tapi rata-rata di situ mereka menyalahkan dasarnya kan hanya subjektif karena hanya nggak cocok aja dengan dirinya, padahal dia di situ juga dihidupin oleh pemerintah. Inilah yang mungkin jadi pertanyaan kita. Makanya di situ termasuk sekarang program daripada pemerintah yang namanya vaksinasi ini. Satu, semua manusia baik yang mau menjalani protokoler dan tidak, saya yakin semuanya kepingin dijauhkan dari yang namanya wabah yang namanya penyakit. Cuma ada proses bagi kita di situ. Ya, kita nggak cukup hanya dengan sebuah keyakinan dan hanya sebuah doa, tapi kan harus dengan adanya ikhtiar. Kita warga Nahdien termasuk ikut ya, sangat mendukung, bahkan di situ membantu dari program pemerintah menjalankan protokoler, dan juga di dalam masalah vaksinasi ini sampai dimulai dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai setingkat PC mengkaji. Nah, ini kan saking istilahnya perhatiannya warga Nahdien kepada program pemerintah. Artinya apa? Mengkaji apa yang divaksinkan ini nanti halal nggak kira-kira.
boleh enggak berdampak negatif enggak syariah, berdampak negatif atau tidak. Setelahnya dikaji clear semuanya boleh, ya kita satu sebagai warga negara wajib mengikuti wong di situ dalam rangka untuk menyelamatkan daripada seluruh warga negara. Ngapunten Ustaz, ngomong-ngomong vaksin, jenengan sudah divaksin? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bahkan saya ketika ya istilahnya nyampe kepada teman-teman yang ada di kampung, sampai ada yang nyeletuk begini, Ustaz, Pak Ansori, sama divaksin tak? Iya. Lah bosnya kok ada divaksin? Wujud daripada saya mengikuti daripada aturan pemerintah. Wis gitu dok. Nggih. Boleh dijawab sing liyane padahal jawabannya mungkin akhirnya tambah tidak terarah. Saya yakin mereka yang tidak mau, ya bahkan mereka yang menolak, bukan hanya tidak mau, bahkan menolak dan lain sebagainya. Itu saya yakin dia juga punya harapan dan punya satu keinginan tetap aja dijauhkan dari penyakit. Akhirnya saya ketika nge-move teman-teman itu gini dok, dalam ibadah itu sederhana rumusnya. Kalau kita mengikuti makolahnya ulama ahli usul fiqh, al-ajru ala qadri ta'ab, pahala seseorang itu didasarkan dari jerih payahnya. Kamu menjalani protokoler dengan memakai masker, sama yang tidak mau menjalani protokoler, saya yakin niatnya sama. Gak enak ceritanya orang kepingin sakit, kepingin kena penyakit, itu enggak ada. Cuma mereka tidak ikhtiar secara dohir, sementara kita ikhtiar secara dohir. Nah, justru yang seperti ini kalau kita kaji secara konsep usul fiqh, pahala menurut pandangan Allah, taabnya itu ya yang menjalani protokoler. Pahalanya lebih tinggi. Buktinya yang nggak pakai masker kan dia nggak ngeluarkan uang beli masker. Iya. juga pernapasannya nggak terganggu. Gitu. Jadi yang terpenting kita kembalikan makna tawasul itu yang kedua, bisa kita dengan menyebut daripada asma Allah, sifat-sifat Allah, asmaul husna, itu semuanya kita menyebut. Ini sebenarnya makna daripada tawasul dengan harapan diri kita, apa yang menjadi keinginan kita, perbuatan kita ini nantinya akan mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Secara tidak langsung makna tawasul mengajarkan etika, baik beretika kita kepada Allah dan etika kita dengan antar sesama. Lah kalau orang nggak beretika kan nggak bagus begitu. Iya. Kalau ada orang yang membid'ahkan tawasul, menurut saya itu sama halnya membid'ahkan etika. Iya. Padahal saya teringat ketika dulu belajar sama konco-konco itu ya. Bahasa Arab guyonan, man laisal adab wajabas santap. Wah. Barang siapa yang tidak beradab, tidak beretika, sikat saja. Sampai segitu. Ini menunjukkan ternyata etika itu luar biasa. Baik keterkaitan dengan urusan kita kepada Allah dan urusan kita antar sesama, yang sehingga etika-etika yang ada di dalam kajian kita tentang ibadah yang mahdoh, ibadah yang langsung kepada Allah, terangkum di dalam kajian-kajian ilmu tasawuf. Itulah komplitnya daripada faham ahlussunnah wal jamaah yang dilakukan oleh warga Nahdien luar biasa. Tidak hanya berpegangan kepada syariat saja tidak, tapi lebih dari itu bagaimana kita beretika yang baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Semangat Ustaz. Lah sing nomor 3 nih Ustaz, ya. Orang bertawasul itu juga bisa dengan menyebut orang-orang soleh. Mulai Kanjeng Nabi, keluarga Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, ulama, orang tua kita. Ini sebenarnya ini makna daripada tawasul. Sekali lagi rumus dasar ketika kita mau menjalani tawasul, insya Allah maksud dan tujuan kita akan gampang dikabulkan oleh Allah. Logikanya kalau kita kepingin bau harum ya dekatlah dengan penjual minyak wangi kan ngoten Ustaz. Kalau kepingin ireng sing penting jangan mendekat saya.
Kumpul dengan bakul areng ini. Lah, lek kepingin bau terasi ya dekatlah dengan penjual rujak. Ini kan Rujak, iya. sebenarnya makna yang seperti ini sama halnya keterkaitan kita dengan makna tawasul. Orang NU itu mesti ziarah ke makam, ziarah ke para wali, ziarah kepada ulama. Betul, itu memang menjadi anjuran itu kita mendekat kepada beliau-beliau yang dekat dengan Allah. Supaya maksud dan tujuan kita ini gampang dikabulkan oleh Allah. Kadang salah persepsi aja mereka yang mengatakan ziarah itu bid'ah, dianggap ziarah itu minta ke wali. Lah ini yang salah. Minta pada kuburan katanya. Minta kepada kuburan. Karena mereka kurang paham, langsung memberikan kesimpulan yang salah. Akhirnya malah tadi salah paham double ini. Jadi ini makna tawasul. Tapi yang tidak kalah penting Ustaz, dari tawasul yang di situ dengan menyebut orang-orang solih dan lain sebagainya, yang paling utama lagi dan nggak boleh kita sampai terlupakan, tawasul kita kepada walidayya, kepada kedua orang tua. Nah, ini makanya sering ada guyonan begini, kamu ziarah wali 5 nggak apa-apa, bagus. Tapi ojo lali wong tua. Ojo lali kuburane wong tuamu. Engko wedine kuburane pindah gak ru. Ini jangan sampai saja terjadi. Karena bagaimanapun juga orang tua kita ini termasuk bagian daripada tawasul yang utama menurut pandangan Allah. Keranten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lek mboten salah ten mriku ngaten, mantaroka du'a walidayhi qatta Allahu rizqa. Hadisipun nggih soge kula tingali. Ya. Barang siapa yang meninggalkan mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, qatta Allahu rizqa. Ini yang mengkhawatirkan. Dikhawatirkan rizkinya akan diputus secara makna tekstualnya. Kontekstualnya maknanya adalah akan dipersulit kali Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Catatan bagi kita semua, nggih. Dalam segala hal kok kurang penak ilan sak piturute, jangan lupa kita meminta mohon doa restu kepada kedua orang tua. Nggih. Kalau misalnya gini, misalnya ini kru NU TV Duren misalnya, kepingin subscribe-nya ini banyak, kemudian sowan pada salah seorang ulama gitu, mohon doa Yai agar subscribe-nya NU TV Duren cepat banyak. Apakah ini termasuk juga tawasul? Iya, itu juga bagian daripada tawasul. Dan juga boleh ya? Dan boleh. Ya tapi nanti mungkin kiainya jawabnya gini, ya aja mek ndonga tok rek. Aja mek ndonga tok, ya ikhtiar dohire dilakoni lah. Paling gitu nanti ya. Iya. Ya kameranya ya pakailah yang lebih bagus lagi gitu ya. Ya artinya memang itu kembali lagi tentang masalah ikhtiar. Ikhtiar itu ya ada yang dohir, ada yang batin. Ternyata namanya tawasul itu menurut saya juga bagian daripada ikhtiar, tapi jangan sampai tawasulnya itu kita utamakan tanpa ada ikhtiar. Nah ini untuk istilahnya menyempurnakan daripada ikhtiar kita, salah satunya kita dengan memakai tawasul. Begitu Ustaz. Terima kasih. Berarti tadi kalau boleh kita simpulkan bahwa tawasul itu bisa dilalui antara lain dengan amal soleh, dengan menyebut asma Allah, kemudian kepada asma orang-orang soleh, bahkan juga kepada orang-orang yang soleh yang masih sugeng. Ini boleh ya? Boleh. Tapi juga yang tidak boleh dilupakan tadi dawuh jenengan adalah kedua orang tua kita. Ya, ini jangan sampai kita melupakan dalam tawasul. Ini khususnya kepada kedua orang tua kita. Makanya kalau imam-imam tahlil itu kan luar biasa. Tawasulnya semuanya sampai ke orang tua kita semua. Bahkan jami'il muslimin
wal muslimat luar biasa, wal mukminin wal mukminat. Ya. Semakin banyak yang ditawasuli, insya Allah itu semakin juga berpeluang kita. Itu juga tawasul juga ya. Kan ada yang belakangnya itu apa al ahya'i wal amwat itu. Al ahya'i minhum wal amwat. Waduh. Baik yang masih hidup atau yang pun yang sudah mati ditawasuli semua. Kadang permasalahannya kadang orang juga mungkin yang perlu dijabarkan lagi, kadang mana tawasul itu hanya dikhususkan kepada mereka yang sudah tidak meninggal. Padahal kita dalam tawasul itu juga bisa dengan orang yang masih hidup. Lebih-lebih tawasul urusan duniawi. Jangan memakai dan mengandalkan tawasul mereka-mereka yang sudah nggak ada yang sedo. Ya kita ya dengan orang-orang yang masih hidup. Masa mau mendekat kepada Pak Camat karena prosedur A, B, C dan lain sebagainya, kita hanya berziarah. Enggak tadi loh. Ya kita harus ada tawasul sesuai. Kita posisinya kita tawasul itu untuk apa? Untuk apa? Gitu loh, urusan dunia ya lebih intens, di samping di situ bermakna doa kepada mereka-mereka yang sudah nggak ada, tapi juga ada ikhtiar yang keterkaitan dengan sesama yang masih hidup. Terima kasih Gus Ansori Mahfud. Para pemirsa NOTV Turen, kiranya jelas dan gamblang bahwa tawasul ini adalah termasuk di antara perintah Allah, karena tadi juga ada ayatnya yang sudah dibaca oleh Gus Ansori Mahfud dan sudah dijelaskan. Kemudian macam-macamnya kami kira juga sudah paham panjenengan semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan untuk menjadi ilmu yang bermanfaat kami kira juga perlu adanya doa. Untuk itu monggo kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Gus Ansori Mahfud. Monggo. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ala u'allimuka kan santuwi kuala tangbudu kuala na'am kuala ya Allah ya khadu ya wahidu ya mawjudu ya karimu ya wahabu ya zatuli ya goni ya muni ya fatahu ya rozaku ya alim ya khaya qayyum ya rahman ya rahim ya badius samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram. Amin. Ya khanan ya manan infahna binafati khairin tunina amam bisiwaka antas taftiku faqad jadakumul fat. Inna fatahna kalaka fathamu bina wa nasru minallahi wa kafa billahi syahida. Amin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya wadud ya dal arsyil majid ya fa'ala lima yurid. Ikfina bi halalikan haramika wa ghnina bi fadlika amal siwaka wa fitna bima hafata bi dzikru wangsurna bima nasarta bi rusulu innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wa salam alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Para pemirsa NOTV Turen, sekian dan demikian yang bisa kami sajikan untuk kali ini. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi jangan lupa sedekah subscribe-nya, tekan loncengnya, glunting agar NOTV Turen makin berjaya dan terus istiqomah bersama kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Tuku Duren Imbue Pete, NOTV Turen pancen oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing rada mikir diilangi Mas ya, wedot. Imang rada katene lali.